Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ba'd. Kita lanjutkan pelajaran dari buku Al-Bayan wa Ta'rif itu. Nah, jadi kita belum sampai pada kesimpulan juga. Tapi Ibnu Taimiyah dan juga para ulama Syafi'iyah Pak membedakan gini. Ada namanya melafalkan, ada namanya menjaharkan. Kayak kita sholat nih, ada bacaan sir, ada bacaan jahar. Sir itu batasannya kalau dalam mazhab Syafi'i berarti membaca dengan suara yang terdengar oleh telinga sendiri. Nah, begitu juga melafalkan niat. Melafalkan niat kalau sebatas hanya didengar oleh telinga sendiri, itu belum dianggap menjaharkan. Nah, kalau sudah dijaharkan berarti terdengar oleh orang lain. Itu mereka ingkari dengan keras. Mereka anggap bid'ah. Jadi misalnya wudu, ya, anwil wudu itu keras. Ya, nawaitul wudu, nawaitu raf'al hadas gitu. Itu keras. Itu diingkari. Nah, Ibnu Taimiyah kalau sama juga seperti keumuman ulama di mazhab Syafi'i juga mengingkari menjaharkan niat, menganggap itu bid'ah, bahkan pelakunya berhak beri sanksi hukum. Ya. Nah, jadi ada melafalkan, ada menjaharkan. Nah, ini juga sering nih saya memperhatikan beberapa penulis-penulis, termasuk sebagiannya ulama penuntut ilmu yang senior, Pak, yang dulu guru-guru kami lah. Itu nggak membedakan ke titik kekeliruan mereka mengutip soal pengingkaran ulama terhadap menjaharkan niat untuk melafalkan niat. Misalnya ada kutipannya Al-Attar. Al-Attar ini murid Nawawi, Ibnul Attar, murid Nawawi. Dia mengurai soal masalah melafalkan niat dan menjaharkan. Nah, dia keras mengingkari pelafalan dengan jahar. Dikutiplah misalnya oleh Syekh Masyhur Hasan, murid Syekh Al-Albani rahimahullah. Nih katanya kutipan Nas Alim Ibnul Attar murid Imam Nawawi rahimahullah, ya, tentang bid'ahnya menjaharkan niat. Nah, itu menjaharkan. Dia ingin menggunakan itu untuk mengatakan bahwa melafalkan pun juga mungkar gitu kan. Padahal sebenarnya enggak. Ibnul Attar kalau kita baca risalah yang dia tulis, jadi baca referensi primernya dari Ibnul Attar itu, dia membagi peringkatnya tadi, ada yang menjahar, ada sekedar baca, melafalkan. Yang melafalkan dia bilang boleh, karena dia muridnya Nawawi. Nawawi menyunahkan. Masa dia berbeda pandangan sama gurunya dalam hal yang begitu, Pak? Saya dari awal mengasumsikan nggak mungkin. Tapi coba dipastikan dulu, ya, dengan baca teksnya langsung. Karena kan kita bacanya, antum kayaknya pernah nerbitin tuh yang dibuletin dulu, Pak, zaman dulu. Ya, kan, yang sama Pak Teguh tuh kalau nggak salah dulu. Kitab Syekh Masyhur itu yang ini, Akhta al-Musallin, Al-Qaulul Mubin fi Akhta'il Musallin. Nah, di situ beliau banyak kutipan dari berbagai referensi. Cuma ya itulah, kadang titik-titik kekeliruannya itu bukan di pengutipannya tapi di pemahaman terhadap kutipan. Itu halus banget, tipis banget. Nah, saya dari dulu baca itu tuh dengan keraguan-raguan, kayaknya nggak gini deh gitu. Kayaknya nggak logis deh kalau begini gitu. Coba dicek, cari buku aslinya. Nah, zaman dulu kan susah ya nyari buku cetak gini kan ya. Di maktabah pun, di toko-toko buku kan belum tentu ada, Pak. Sejak zaman ada internet, banyak PDF, nah, lebih memudahkan cari PDF. Kalau Syamilah tadi atau aplikasi Google apa susah nyari masih. Karena mungkin nggak masuk dalam database mereka kan, kutipan-kutipan nas itu. Nah, ketemu PDF-nya, baca, diurut, kan ketemu kan. Yang diingkari menjaharkan. Nah, Ibnu Taimiyah juga sama. Di fatwa beliau mengatakan orang yang menjaharkan niat, kalau meyakini bahwa itu bagian dari agama, berhak diberi sanksi. Berhak diberi sanksi. Kalau masih kata beliau, kalau masih bersikeras dengan pendapatnya, boleh dibunuh, Pak. Ya, karena dia meyakini sesuatu sebagai bagian dari agama, padahal bukan, dengan kesepakatan seluruh ulama. Menjaharkan ya, tapi yang maksud menjaharkan itu loh, menjaharkan, jadi sengaja jahar. Oh, ente jahar.
ada ini sunnahnya. Nah, padahal yang mengatakan melafalkan pun mereka mengingkari. Nah, jadi begitu. Jadi titik-titik rawan nih Pak, persoalan-persoalan gini nih. Ya, nanti kita simpulkan ya. Tapi yang niat menjaharkan sholat itu sholat banyak di masjid. Iya, nah itulah makanya. Ini kedengaran di. Ya, itu sebenarnya dia nggak, kalau jahar itu kan maksudnya sampai didengar banyak orang. Ini kan karena pakai pengeras suara jadi terdengar. Memang suaranya keras. Nah itu makanya perlu juga tadi kan, ini kan kesenjangan lagi dalam penyampaian ilmu. Jadi kalau biasanya sih Pak ya, kalau dipahamkan ya, antum mau melafalkan niat sesuai keyakinan antum, saya nggak ngingkarin, tapi jangan dijaharkan. Nah mereka kalau diurai begini, kalau yang ngerti ya paham. Oh ya, kalau gitu yang perlu dikoreksi hanya seberapa kadar melafalkannya gitu kan. Sama juga dalam membaca bacaan sholat tadi kan, bacaan makmum itu sir, ya, bacaan orang sholat sendiri itu sir, termasuk takbir-takbirnya. Tapi kan kadang ada yang kalau sholat di belakang imam kenceng, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah itu tinggal diberi paham aja gitu. Ya, karena mengganggu yang lain. Baca juga gitu. Tapi pada dasarnya secara konseptualnya nggak salah yang dia lakukan kalau dia baca untuk terdengar telinganya sendiri. Jadi dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Cuman kadang itu Pak yang suka ya, yang suka malah mempraktikkan bacaannya terlalu kencang. Itu orang yang udah lanjut usia. Ya, main kopinya. Nah, karena pendengarannya udah mulai kurang. Itu dia dari muda udah biasa begitu dan nggak salah. Ya, itu mazhab jumhur malah kalau dalam masalah bacaan sholat. Jumhur menyaratkan bacaan itu harus terdengar oleh telinga sendiri. Jadi dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Cuman makin tambah usianya kan, tambah keras suaranya tanpa dia sadari Pak. Itu tinggal dipahamkan. Tapi nanti dia nggak dengar Sat. Nggak apa-apa Pak, kalau nggak dengar karena memang pendengarannya sudah berkurang, itu uzur buat dia. Iya, yang penting dia udah melafalkan dengan suara gitu kan. Nah, emang kadang-kadang gitu ada banyak Pak orang suka ngadu lah. Ustadz, gimana Ustadz kalau yang ini, yang di sebelah kita bacanya keras, saya terganggu kan gitu. Termasuk kadang orang suka ngadu. Bial Huda tuh pernah tuh, Ustadz, gimana menyikapi orang yang kalau sholat di sebelah kita jarinya telunjuknya digerak-gerakin terus sepanjang tasahud. Ya? Iya kan, saya konsentrasi saya buyar tuh. Ya saya antum jangan ngeliatin jarinya dia. Saya kan ngeliat ke jari saya tapi kan ngelirik ke situ kelihatan. Gitu gerak terus. Ya. Terus juga ada yang orang ini curhat sebenarnya. Ustaz, gimana sama orang yang kalau di sebelah kita pas wujud tangannya direnggangin? Kan sering gitu, Pak. Nggak ngasih tempat buat kita tuh. Nah, dia duluan lagi, gini. Dia duluan. Kita mau sujud gini. Zaman dulu gitu. Sini banyak Pak, masih Pak. Masih banyak. Kita mau sujud, dia mau nyunah kan sebenarnya kan. Nggak salah. Cuman perlu dipahamkan aja. Kalau sholatnya bareng-bareng, safnya rapat, ya sesuaikan lah. Nah, harus menyesuaikan. Ya itulah, nggak boleh egois Pak dalam hal begini. Cuma ini saat kalau kan niat ini bagian dari ibadah saja. Iya. Jadi harus pakai bahasa itu. Nggak harus Pak. Nggak harus. Nggak harus. Nah, redaksi niat ini bahasa apa saja jadi. Ya. Jadi yang penting esensinya, apa yang diniatkan gitu, komponennya maksudnya, apa-apa saja yang diniatkan. Nah, nanti ada nih lanjutannya. Kita lanjut dulu ya. Baik. Jadi intinya sini penulis ini ingin menguatkan lah pendapat yang baku di kalangan mazhab Syafi'i tadi bahwa melafalkan niat itu sunnah. Jadi beliau mengutip kutipan yang mendukung kan gitu ya. Nah, kutipan itu kebetulan bergesekan lah dengan pandangan Ibnu Qayyim rahimahullah. Kalau buat saya pribadi sih Pak, begini sih biasa aja lah, kalem-kalem aja kita nyikapinnya. Ya, karena kita nggak tidak fanatik kepada salah satu tokoh, meskipun secara pribadi kalau saya nggak melafalkan dan nggak menganggap itu sunnah. Tapi saya kalau ada orang melakukan dan pada batasnya gitu, sesuai batasannya, tidak dijaharkan keras-keras, ya udah biarin aja lah. Nah kalau dia nanya lain, kalau
Kalau dia nanya, Ustaz, sebenarnya melafalkan niat itu hukumnya gimana? Nah, baru kita jelaskan. Itu jelaskan sesuai perspektif mazhab Syafi'i, tapi melafalkan niat ini Pak di mazhab Hambali juga sama, mirip-mirip aja. Mereka bilang sunnah juga di wudu dan di yang lain-lain. Ya. Dan yang keras menentang itu misal tadi misal Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan Ibnu Qayyim kan disebutnya itu kan naskah salinan Ibnu Taimiyah gitu ya. Jadi Ibnu Qayyim ini kan pandangan-pandangan keagamaannya mirip banget nah dengan Ibnu Taimiyah. Ya, jadi sejak berguru kepada Ibnu Taimiyah dan dia berguru sudah dewasa, sudah matang lah secara keilmuan, tapi kemudian karena dia sangat kagum gitu dengan sosok keilmuan Ibnu Taimiyah itu, dia lebih banyak mengikuti Ibnu Taimiyah. Nah, selain dari mereka nggak banyak yang menanggapi masalah ini dengan tajam gitu, nggak, yang lain biasa-biasa aja. Nah, juga ada di ulama-ulama kontemporer yang suka nyindir lah masalah klasik tuh biasanya diulas ringkas, tapi sekarang jadi suka panjang-panjang. Ya itu tadi kayak masalah isbal lah. Masalah isbal tuh kadang cuma redaksinya satu paragraf aja cukup tuh. Ya, nggak panjang-panjang karena masih banyak masalah lain gitu yang juga urgen. Lanjut dulu ya. Nah, baik. Wa zamanuha, kapan waktunya? Awalul ibadat. Ya, di awal ibadat, wudu, salat, ya. Illa, nah kecuali fi nahwi shaum waz zakati wal udhiyah. Kecuali semisal ibadah saum, zakat dan kurban. Udhiyah ini kurban, penyembelihan hewan kurban. Ya. Nah, lihat catatan kakinya. As-saumil wajib. Ya, fa innahu yajibu an takuna niyatu minal lail. Niatnya wajib dilakukan dari malam hari. Ya. Nah, falau furido, ya seandainya nih katanya, wa auqa'an niyata fihi muqaranatan atau muqarinatan lil fajri lam yasih. Kalau niatnya berbarengan dengan masuknya waktu fajar, kan saum dimulai waktunya dari sejak masuk waktu fajar, shadiq gitu. Ya kan? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Jadi makan minumlah dikasih batas hingga tampak jelas bagi kalian benang ya putih dari benang hitam yang menunjukkan masuknya waktu fajar. Benang itu maksudnya kiasan untuk tanda yang ada di langit. Jadi masuknya waktu subuh itu kan kelihatan nanti langit itu mulai putih menyebar. Nah, itu yang namanya fajar shadiq ya. Ya. Nah, kalau kira-kira setengah zaman sebelumnya itu ada tanda putih-putih juga di langit, tapi baru memanjang bentuknya. Memanjang. Ya, seperti sebutannya apa? Zanab itu apa? Seperti buntutnya serigala. Ya, seperti buntut hewan lah gitu, seperti buntut hewan, jadi memanjang. Nah, itu yang istilahnya fajar kazib itu yang saya suka plesetin kalau ceramah. Orang sekarang nggak tahu fajar shadiq, fajar kazib, taunya fajar sad boy. TikTok. Anak-anak pada ketawa tuh, anak-anak bocah-bocah tuh. Fajar sad boy taunya. Nggak tahu fajar shadiq, nggak tahu fajar kazib. Nah, jadi waktu puasa dari sejak itu dimulai. Nah, niat harus dilakukan dari malam hari. Justru kalau niatnya pas bersebarengan waktu fajar, misalnya kalau kita pakai petunjuknya azan, Pak. Azan itu kan dikumandangkan 2 kali kalau untuk subuh. 1 sebelum masuk waktu untuk membangunkan orang yang tidur, untuk tahajud, yang sahur gitu kan, yang mau puasa.
Nah, satu lagi untuk menandakan masuknya waktu subuh. Nah, kita niat berbarengan dengan azan justru tidak sah. Jadi dari malam hari semestinya. Nah, kita baca dulu lanjutannya. Fahuwa mustasna, maka niat saum wajib ini pengecualian min wujubil iqtiran, dari kewajiban untuk dilakukan bersamaan dengan ibadah. Ya, au anna syari'a aqama fihi al-azma maqama niyati, atau muqama niyati wa huwa sahih, unzur al-Bajuri. Atau syariat Allah Subhanahu wa taala dan Rasul alaihi salatu wasallam menjadikan azam itu tadi Pak, azam yang hasrat yang ada sebelum masuk waktu, sebelum masuk waktu pelaksanaan ibadah sebagai niat. Nah, jadi ini dalilnya apa sebenarnya Pak? Hadis. Jadi Syafi'iyah dalam hal ini nih mengacu pada teks hadis Nabi alaihi salatu wasallam, ya, man lam yujmi'is sauma minal laili fala saumalah, man lam yubayyitis siyama minal lail. Ada hadis yang datang begitu, ya, meskipun oleh ulama hadis, ya, oleh sebagian ulama hadis dilemahkan, tapi hadis dengan redaksi seperti itu datang dari riwayat sejumlah sahabat, dari Hafsah, dari Ibnu Umar, ya, tapi banyak yang menilai ini hadis mauquf, artinya hanya sampai pada periwayatan sahabat saja, bukan hadis yang marfu. Tapi intinya itulah yang dijadikan, ya, andalan bagi mazhab Syafi'i dan mazhab-mazhab lain yang sependapat untuk satu, mewajibkan niat setiap malam. Jadi niat puasa 1 bulan ini kan puasa wajib, ya. Niat puasa wajib itu niatnya itu setiap hari itu 1 niat, ya. Dan ini mazhab jumhur, mazhab Hambali sama juga, mazhab Hanafi juga sama. Nah, kalau mazhab Maliki boleh meniatkan 1 bulan penuh 1 kali. Nah, kalau mazhab Syafi'i hujahnya diantaranya selain hadis tadi, jadi man lam yujmi'is siyam atau saum minal lail, yang belum meniatkan niat dari malam, berarti kan niat malam untuk besok gitu, ya. Itu informasi dari hadis. Ditambah lagi dari sisi kias, ibadah puasa 1 bulan penuh itu Pak, setiap harinya itu tidak saling berkaitan dengan hari lain. Kalau ada 1 hari yang batal, nggak mempengaruhi yang lain, kan gitu. Berarti kan sendiri-sendiri, beda sama sholat 4 rakaat, 1 rakaat batal kentut gitu, sholat batal semua 4-4-nya kan gitu, karena saling terkait. Kalau ibadah puasa kan enggak, puasa 1 hari batal, besok puasa lagi, ya sah. Hari yang belum sebelumnya juga kalau nggak ada pembatalnya berarti sah, kan gitu, ya. Nah, jadi intinya nih, dalam hal ini juga Syafi'iyah mengikuti hadis yang diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam, niat untuk setiap hari, kemudian niat itu dari malam hari. Tadi man lam yubayyit, tabyit itu artinya melakukan sesuatu pada malam hari. Bayyit, yubayyit itu mabit mah. Kita tahu kalau mabit kan malam, menginap di malam hari, ya. Nah, jadi dari malam tuh. Nah, kapan mulainya? Malam itu dimulai dari sejak tenggelamnya matahari sampai waktu terbit fajar. Nah, saat itulah, sepanjang itu kita bisa meniatkan. Bahkan kalau kita meniatkannya berbarengan dengan waktu subuh tiba, malah tidak sah. Jadi niatnya sudah harus ada. Nah, niat itu juga niat hati. Nah, termasuk di mazhab Syafi'iyah, kalau orang bangun samakan sahur untuk puasa, dan dia dalam benaknya hadir gitu, ya, bahwa dia punya kewajiban puasa besok hari, puasanya wajib, puasa Ramadan, apa-apa segala macam rinciannya lah, itu dianggap sah niat, tanpa dia niatkan secara khusus gitu, dan juga tidak perlu diniatkan dengan lisan. Nah, kemudian kalau diniatkan dengan lisan, ya itu mereka sunnahkan juga. Nah, yang dipraktikkan masyarakat tuh jahar lagi tuh, habis sholat tarawih kan, pas menjelang witir, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana. Nah, itu juga suka salah tuh, ramadhana. Di buku-buku Syafi'iyah dijelasin ramadhani, karena ramadhani hadhihi sanati. Ramadan asalnya kan mamnu minas sarf,
tidak bisa ditanwin, dan kalau dia nakiroh ya berarti bunyinya Ramadhana. Kalau dia majrur, bukan nakiroh, kalau dia majrur bunyinya Ramadhana. Tapi karena dia diidhafahkan kepada hadhihi sanati, tahun ini, nah maka dia dikasrohkan. Nah, saya di masjid situ tuh Pak, di belakang martabak alim tuh yang sholat tuh, kan di situ begitu kalau pas bulan Ramadan. Saya suka ngimamin tarawih di situ. Nah, tapi kan ada yang begitu kan memang nggak bisa dihilangkan tradisi ini, nggak bisa kita hujat gitu, pelan-pelan aja. Saya sempat cerita gini, kalau di Mesir itu saya bilang tradisi mazhab Syafi'inya Syafi'iyah kitab, saya bilang. Istilahnya saya. Syafi'iyah kitab tuh maksudnya gimana? Pengamalan mazhab Syafi'i yang masih terikat dengan literasi gitu loh. Jadi mereka mengatakan sunnah dilafalkan niatnya itu, tapi tidak perlu dilafalkan bersama-sama. Nah, kenapa ada tradisi begini di dalam masyarakat kita? Tampaknya gitu, Allahu a'lam, dari penelaahan itu bagian dari upaya edukasi masyarakat yang dilakukan oleh para juru dakwah di masa-masa dulu, Pak. Jadi masyarakat awam kan, yang abangan kan nggak semua langsung punya kesadaran besok puasa gitu kan. Nah, dipahamkan lah besok puasa. Terus kalau puasa itu diantara syarat sahnya atau rukunnya harus niat. Niatnya harus di malam hari. Bagaimana redaksi niatnya? Diikutkan semua ke dalam redaksi niat itu komponen-komponen yang diwajibkan dan disunahkan. Yang diwajibkan sebenarnya cukup niat puasa dan niat puasa fardu. Jadi misalnya bilang nawaitu fardhu shaum, cukup. Nawaitu shaum Ramadan, cukup. Tapi kan ada hal-hal yang disunahkan. Seperti itu tadi, ada. Jadi bukan qadha. Terus saumnya, saum apa? Ramadan. Ramadannya Ramadan tahun kapan? Tahun ini. Nah, jadilah redaksi komplitnya itu nawaitu sauma ghadin. Sauma ghadin itu maksudnya puasa besok. Jadi niatnya tuh dari malam ini. Itu tabiid. Tadi tabiid. An adai fardi. Nah, fard niat saumnya saum fardu. Fardi syahri ramadhani. Nah, itu juga saya bilang. Tadi lafalnya Ramadana, harusnya Ramadhani karena dia mudhaf. Nah, yang mimpinnya kan santri, Pak. Imam yang biasa jadi imam di situ merbot sekaligus merangkap imam. Oh, dia terima kasih. Habis sejak dikasih tahu itu, besoknya saya ngimamin lagi sama seluruh jamaah tuh. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani. Wah, udah ganti. Gitu. Hadis sanad. Itu yang bisa dilakukan, diarahkan aja, Pak. Dan dipahamkan, niat ini tidak diwajibkan dilafalkan dengan kesepakatan mayoritas ahli ilmu, termasuk di mazhab Syafi'i. Nah, udah supaya dipahamkan. Nah, jadi apa? Yang penting niat hati. Jangan sampai lisan kita meniatkan, hati kita lalai. Karena yang disepakati niat itu tadi apa? Mahalluha al-qalb. Lisan itu hanya untuk menguatkan. Nah, itu Pak yang sering terjadi ya gesekan. Ya, gesekan juga enggak ke apa ya namanya, kayak kekosongan lah gitu ya. Kesenjangan pemahaman itu juga itu tadi. Kita menghujat tapi terus orang nggak tahu juga solusinya apa gitu kan. Ya, kita sudah mentrading menuduh sekian tahun, Pak. Terus akhirnya orang nggak niat, maksudnya nggak peduli, malah ada yang gitu. Nah, sebaliknya orang yang kokoh dengan tradisinya merasa, wah, katanya saya kalau gitu nggak usah ibadah aja lah gitu kan. Ada yang gitu, Pak. Orang kampung sering gitu tuh, karena ya orang kampung suka ya karena dilarang katanya. Juga kadang ibadah-ibadah tertentu nggak dilakukan. Kenapa alasannya? Nggak tahu niatnya. Nggak tahu niat. Iya. Atau orang Jawa tuh nggak bisa apa, nggak ngerti dongane ya, Pak. Ya, nggak tahu doanya katanya. Donga kan? Ya, nggak ngerti donganya, nggak ngerti doanya. Suka gitu, Pak. Kalau niat sebulan itu dari mana, Pak? Itu di mazhab Maliki, Pak. Maliki. Nah, di mazhab Syafi'i di era mutaakhirin, kayak Syekh Al-Bajuri ini bilang, boleh juga mentaklid mazhab Maliki
niat sebulan dari awal. Untuk supaya apa? Kalau kita lalai di niat per malam, aman kan gitu. Ya. Jadi afdalnya niat setiap malam untuk besok. Tapi kalau diniatkan sekaligus dari awal lebih aman gitu kan. Taklid mazhab Maliki. Boleh numpuk ada. Numpuk gimana? Jadi dijawab dulu nih, takut nanti kita lupa. Iya, di mazhab Syafi'i begitu. Pada hari bisa. Iya, tiap hari tetap diniatkan. Itu Maliki. Ya, itu mazhab Maliki, Pak. Di mazhab Syafi'i dianjurkan tuh, boleh taklid mazhab Maliki, niat paket. Niat sepaket Ramadan. Tapi sebentar, Sat. Saya kalau lihat bahasa Indonesia apa ya? Niat. Maksud. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Itu kayak yang kajian Pak Adian dulu di Nusantara ini. Nggak ada ya? Kalau tidak didatangi oleh juru dakwah Islam, banyak hal yang tidak kita ketahui. Kalau di bahasa Inggris, Intention. hah? Intention. Artinya sih maksud. Iya, maksud. Kalau bukan motif. Bukan. Motif itu azam ya. Oh, kita salah. Iya. Niat lebih spesifiknya intention biasanya kalau diterjemah bahasa Inggris. Karena kalau ini kan ke ranah psikologis ya. Iya. Intention tuh nggak ada ini. Nggak ada tuh motif. Tapi motif tuh nggak ada redaksi isi. Iya, nggak ada redaksi, abstrak kan. Iya. Nah, kalau ini kan lihat ada redaksi. Iya, ini ada redaksi. Nah, makanya kalau saya lihat buku bahasa Inggris, niat itu intention, Pak. Mereka pilih padanannya intention. Intention. Nah, tapi yang menarik tadi tuh, yang dulu kajian-kajian Pak Adian tuh insist tuh. Banyak hal yang tidak kita temukan ya pengungkapannya dalam bahasa Indonesia. Sanskerta sebelum datangnya Islam. Ilmu apa bahasa Sanskertanya? Bahasa sebelum pra Islam gitu ya. Apa ilmu? Berarti mungkin orang dulu nggak kenal ilmu kali kan gitu. Ilmu kan bahasa Arab. Niat bahasa Arab. Banyak ya. Banyak. Kita pakai bahasa Arab. Bahasa. Nah, susah cari padanannya tuh. Adil. Dari bahasa asli kita nih. Ya, karena ini kelihatannya sih psikologi kayak perilaku mental. Nah, Perilaku apa? Perilaku mental. Mental. Bukan perilaku Perilaku fisik. mental. ya dia perilaku mental, Pak. Iya. Iya. Iya, iya. Kaitannya dengan maksud, dengan apa yang ada di hati. Baik, kita lanjut lagi, dikit lagi. Sampai halaman berikutnya nah. Jadi saum itu dari malam. Intinya ini ikut hadis lah. Hadis meskipun diperselisihkan, ada yang mengesahkan, ada yang tidak mengesahkan, tapi ulama Syafi'iyah umumnya mereka menganggap itu hadis sah. Nah, yang tidak mengesahkan kayak misalnya kalau Masai Muasirin yang agak ketat dia dalam hadis. Syekh Mukbil rahimahullah yang saya ingat fatwanya. Beliau tetap mengatakan niat itu satu hari satu niat. Bidalil innamal a'malu binniyat. Pakai keumuman hadis itu innamal a'malu binniyat. Baik. Waz zakah. Zakat juga tidak disyaratkan niatnya harus berbarengan dengan saat membayarkan, saat menunaikan. Ya. La yustaratu fi niyatiz zakati an takuna muqarinatan lidafa. Enggak harus berbarengan dengan saat membayarkan. Bal ya, takfi qabla al-ada in wujidatin niyatu inda azli qadri zakati anil mal. Yaitu saat kapan? Saat kita memisahkan apa yang ingin kita bayarkan sebagai zakat. Misalnya uang, ya kan, ada uang sekian, hitung, wah ini udah kena nisab, udah lebih 2,5%-nya berapa? Oh ya, udah berarti yang disisihkan buat zakat ini. Pada saat kita memisahkan gitu, kita niatkan ini untuk zakat, udah sah, udah cukup. Pada saat membayarkan kita nggak ingat, mau ngasih aja, Pak, ini Pak, gitu kan? Kan nggak harus disebutkan juga, Pak, ini zakat dari saya, gitu kan? Nggak harus disebutkan. Yang penting sahnya itu niatnya. Nah, jadi pada saat membayarkan ngasih aja gitu kan, nggak ngomong apa, nggak kepikiran apa pokoknya. Wah, ini dia yang saya mau kasih zakatnya nih, Pak. Ini Pak, zakat apa? Pak, ini Pak buat antum gitu kan. Apa nih? Buat antum udah gitu kan. Emang sengaja nggak mau disampaikan itu zakat gitu. Mungkin karena nggak pengen dia gimana gitu kan. Ketahuan nanti. Ketahuan, wah, teh banyak nih. Atau ngerasa, wah
kok aneh dizakatin kan gitu. Iya. Ada juga Pak orang kurang mampu tapi mungkin ngerasa risih lah menerima zakat dari orang lain gitu kan. Nah intinya yang penting sudah diniatkan dari sejak kita memisahkan harta yang akan dibayarkan sebagai zakat itu sudah cukup. Ya. Untuk zakat. Tadi masih sering ijab kabul nih. Ijab kabul sunnah. Nggak apa-apa, didoakan kan. Ya, di Quran kan ada itu di surat Taubah yang mana belum selesai diulas. Masih ada kan beberapa ayat lagi. Nah, diantaranya kan Allah mengatakan wasolli alaihim inna salataka sakanun lahum, dan doakan mereka. Kata Allah kepada Nabi alaihi salatu wasallam kan khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wasolli alaihim. Dan doakan mereka. Sholli alaihim itu maksudnya doakan mereka yang membayarkan zakatnya. Nah, di riwayat hadisnya itu Nabi alaihi salatu wasallam mendoakan Ibnu Abi Aufa. Allahumma sholli ala Ibnu Abi Aufa. Maksudnya mendoakan karena dia membayarkan zakat. Nah, itu bagian dari ijab kabul tuh biasanya kalau kita tuh. Saya terima pembayaran zakatnya, Pak. Ya, semoga berkah hartanya, semoga gini gitu kan. Itu sunnah aja. Sunnah ya. Gitu. Intinya yang penting orang yang membayarkan zakat niat. Ya, dari sejak dia memisahkan hartanya niat. Terus dari masa-masa saat itu udah diniatkan. Nah, kemudian yang menerima mencatat kan gitu ya. Ini zakat mal. Ya, jadi nanti peruntukannya khusus untuk ya yang penerima zakat.